mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya acara ini bisa berlangsung. Perkenalkan, saya Raffi Solihin selaku Master of Ceremony yang akan memandu hingga akhir acara nanti. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara webinar ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan tilawah, mendengarkan lagu Indonesia Raya, setelah itu pemaparan materi oleh Profesor Puji Mulyono, sesi tanya jawab, foto bersama diakhiri dengan doa dan penutupan. Baiklah, langsung saja kita ke acara yang pertama. Marilah kita buka webinar pagi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita mendengarkan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Hasan Albana. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Insya Allah akan dibacakan pada pagi hari ini surat Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 10. Pada teman-teman bisa menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih, dikembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih sudah membacakan tilawah. Semoga pembacaan tilawah tadi dapat membawa keberkahan untuk acara kita hari ini. Kemudian, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada audiens, dimohon untuk mematikan fitur mikrofonnya. Kemudian kepada operator, silakan untuk membantu acara.
Baiklah, berlanjut ke acara selanjutnya. Namun, sebelum itu, bagi seluruh peserta yang telah hadir, dimohon untuk mengisi formulir absensi yang telah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Bagi peserta yang baru masuk juga, mohon untuk mengisi formulir absensinya. Kemudian, izinkan saya untuk memperkenalkan dan membacakan CV pemateri kita, Profesor Dr. Insinyur Puji Mulyono, MSI. Beliau merupakan dosen SKPM FEMA IPB University. Next, beliau adalah guru besar semenjak tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Perpustakaan IPB University. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan S3-nya di tahun 2000 dengan bidang keahlian teknologi pendidikan. Beliau juga telah menerima banyak sekali penghargaan. Penghargaan terakhir yang telah beliau terima adalah Satya Lanca Karya Satya. Ini adalah tanda kehormatan kepada pegawai negeri sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran dalam jangka waktu 30 tahun. Oke, mari kita sapa dulu pembicara kita. Halo Profesor Puji, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Semua sehat ya? Alhamdulillah Bapak sehat. Berapa orang yang KKNT di Cikoneng? Bersepuluh Bapak. Banyak juga ya? Iya, kami satu kelompok. Ya, silakan. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Nanti akan ada sesi tanya jawab, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ketika sudah berada di sesi tanya jawab tersebut. Namun sebelum itu akan ada video yang akan ditampilkan terlebih dahulu. Setelah ini, marilah kita simak pemaparan materi dari Profesor Puji. Oke, baiklah, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta KNT di Desa Cikoneng ya. Juga Iya, barangkali ada warga desa juga ya? Sebagian ada warga desa, Bapak. Remaja atau orang tua ada juga? Ada juga. Ya, selamat datang. Salam kenal ya. Salam sehat. Semoga tidak ada COVID di situ ya. Kami mengadakan KKN secara online juga, Bapak. Online ya. Menghindari hal itu, Bapak. Ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan semangat. Ini periode KKNT sampai kapan berarti? Sampai tanggal 6 Agustus, 6 atau 7 Agustus. Oh, sepekan lagi ya. Baik. Ya, saya pertama selain kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan kesempatan silaturahim pagi ini ya bersama mahasiswa peserta KNT di Cikoneng, juga warga masyarakat. Juga mudah-mudahan kita berharap tetap sehat, dan saya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan materi, nanti kita diskusi ya. Saya tadi malam coba cek peta desa nih Cikoneng. Betul ini di pantai baratnya Anyer begitu? Enggak? Iya, Bapak, benar. Oh, saya ada mahasiswa S3 bimbingan, tapi belum ke lapangan. Barangkali kalau tidak salah dia mau meneliti beberapa desa sekitar pantai Anyer ya, ataupun yang dulu pernah ada tsunami ya. Tetapi belum ke lapangan. Mungkin salah satunya ini desa ini barangkali ya. Baik, minta tolong kepada operator untuk tampilkan atau putarkan video yang terkait topik yang kita bahas hari ini. Ya, silakan. Siapa Mbak Rahmi ya? Oke, silakan. Halo Smart People, pernah merasa terganggu nggak sih sama tingkah netizen di media sosial yang asal komentar, post berita palsu, bullying, atau mengumbar permusuhan? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita juga pernah begitu? Wah, jangan sampai Smart People. Meskipun nggak ada interaksi langsung, beraktivitas di media sosial juga ada etikanya. Chef Desk Explains kali ini akan membahas etika tentang bermedia sosial. Buat kamu yang aktif di medsos, pantengin terus ya. Ngomong di media sosial pada dasarnya sama aja kayak ngomong langsung di depan orang banyak, karena kita punya penonton atau pembaca. Jadi, semua ucapan dan tingkah laku kita harus benar-benar diperhatikan ya.
Karena semua konten yang kita unggah secara publik bisa diketahui oleh siapa saja, jejak digital selama kita hidup bisa gampang banget diakses sama orang. Sekarang banyak loh perusahaan yang merekrut orang dengan ngelihat medsosnya. Ternyata serius juga ya. Nah, makanya ada 3 hal penting yang smart people perlu pikirkan sebelum upload atau share sesuatu di media sosial, yaitu privasi, akurasi, dan properti. Yang pertama soal privasi. Smart people, kita harus menghargai privasi di dunia maya. Jangan mengumbar informasi pribadi secara berlebihan, entah milik sendiri atau milik orang lain tanpa izin. Misalnya alamat tempat tinggal, nomor telepon, foto pribadi, riwayat penyakit, atau permasalahan pribadi atau keluarga. Patah nyebarin informasi privasi ini bisa jadi masalah loh smart people, kayak pencurian identitas, peretasan, penipuan, teror, ataupun bullying. Yang kedua, akurasi. Nah, buat kamu yang sering share nih, sebelum klik tombol share, pastikan konten yang bakal disebar adalah konten yang benar dan bermanfaat. Cek validasi informasi dengan lihat pemberitaan di sumber lain, kredibilitas media, dan keaslian gambar atau video. Jangan sampai kita ikut-ikutan nyebarin hoax atau fitnah. Kalau bisa, juga jangan nyebarin gosip deh. Gosip yang nyebar tanpa kendali bisa bikin resah dan ngerugiin banyak orang. Yang ketiga, properti. Smart people harus menghargai hasil karya orang lain di dunia digital. Semua karya, entah dalam bentuk ide, tulisan, gambar, audio, atau video, yang smart people ambil, edit, atau sebar di media sosial harus nyantumin nama pembuat konten, kecuali diizinkan lain oleh pihak pemegang hak cipta. Kalau kita nggak hati-hati upload atau share sesuatu, bisa jadi kita berurusan dengan hukum atau jadi korban kejahatan di dunia maya loh smart people. Wah, jangan sampai ya. Selain upload dan share, kita juga sering kan ketemu atau bahkan ikutan diskusi di media sosial. Dalam debat atau diskusi, walaupun kita nggak sepaham, kita sebaiknya tetap menghargai lawan bicara. Semoga kita bisa jauh-jauh dari komentar yang menghardik, ngejek, apalagi ngebully ya smart people. Nah, yang penting juga nih, kita jangan sampai ikut-ikutan nyebarin konten negatif di media sosial, kayak pornografi, gambar atau video sadis, pelecehan, atau hal lain yang bisa ngerusak moral atau ganggu kenyamanan netizen di media sosial. Jauh lebih keren kalau kita sebarin optimisme, perdamaian, atau pengetahuan. Bisa juga dipakai wirausaha atau gerakan sosial lewat media sosial. Banyak loh yang udah sukses dan nolong banyak orang dari media sosial. Intinya, kita bisa bikin suasana positif dan damai. Gak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Asik kan? Sekian dulu seri CFDS Explains kali ini. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video kami yang lain ya. Sampai jumpa! Baik, terima kasih operator. Mas Raffi Solehin, saya diberi waktu sampai berapa menit nih? Sampai jam 11? Iya Bapak, sampai jam 11. Baik ya. Saya coba share screen ya. Sudah terlihat ya? Sudah Bapak? Sudah. Saya cari ini dulu. Penanda. Nah, oke. Baik, adik-adik, barangkali ada Bapak Ibu juga ya yang join ya? Kami sudah mengundang beberapa Bapak Ibu juga. Ya. Mungkin sudah ada yang join, Pak. Ya, baik. Jadi topik yang akan kita bahas atau diskusikan di webinar ini terkait dengan etika penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi digital ya. Saya jadi teringat ini waktu saya KKN dulu. Masih di sekitar Bogor ya. Arah ke Jasinga tapi belum ada HP kan. Saya KKN tahun 83 lah. 83. Nah, telepon juga enggak ada. Di Bogor pun sedikit masih. Jadi kalau mengirim berita orang tua ke saya itu paling cepat kalau dengan surat ya itu 1 pekan pakai kilat tuh. Kirim uang 2 minggu. Nah kalau sekarang kan 1 detik sudah sampai itu ya atau kirim berita. Ya, oke.
juga bedanya berapa tahun tuh, 40 tahun lalu ya dengan kondisi sekarang. Ya. Baik, tadi biodata saya sudah dibacakan ya. Jadi saya di jurusan atau Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Ada yang dari SKPM nggak nih, peserta KKN di Cikoneng? Ada ya? Anggota kami ada yang dari SKPM, Pak. Siapa? Rahmi? Iya, Iya, dari Rami Prof. sama Oh iya, Fatimah. ya, selamat. Baik. Mungkin sudah sering ketemu saya ya di mata kuliah BMI. Iya, Prof. Kemudian struktur penyajian ada pendahuluan, etika dan hukum komunikasi, model etika komunikasi khususnya untuk digital, dan implementasi bagaimana kita mengupayakan kita sebagai pengguna atau pemanfaat teknologi komunikasi atau informasi digital bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Baik adik-adik dan Bapak Ibu yang join di forum ini ya, kalau kita melihat mencermati hasil sensus penduduk Indonesia ini terlihat ya file ini ya. Nah, komposisi masyarakat kita atau penduduk kita Indonesia ya, itu kalau diklasifikasikan ini ada dari kelompok yang sudah usia di atas 75 tahun ya, lahir sebelum 45 ya. Ada baby boomer ya yang lahir antara 46 sampai 64, saya masuk di sini nih. Kalau ada dia masuk mana nih? Di Z ya? Generasi Z, Pak. Ah ya. Ini bisa cek komposisinya atau proporsinya nih. Sekitar 11% ya. Nah, begitu ya. Yang paling banyak ini ya, Z ya. Ini post Z 11%. Yang Z termasuk yang paling banyak nih ya. Hampir 28%. Tentu dengan karakteristik dan memang tipologi sesuai dengan generasinya. Nah, adik-adik, Bapak Ibu yang saya hormati, dunia hari ini diwarnai oleh aktivitas produksi, kemudian distribusi dan konsumsi informasi. Nah, ini semua akan mempengaruhi juga perilaku ataupun dinamika kehidupan ya. Nah, sekarang ini dengan beruntung sudah ada IT ya. Kalau ada COVID tapi nggak ada media sosial, gimana kira-kira? Ada bayangkan? Kita masih bisa komunikasi tanpa ketemu, berkerumun ya, masih bisa ini webinar nih. Sudah 34 partisipan. Kalau harus kita tetap berkomunikasi tapi harus tatap muka, ini barangkali dengan karakteristik pandemi sekarang akan lebih merepotkan ya. Nah, aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi informasi memang tidak saja mengenakan atau nyaman ya, ternyata ada juga hal-hal yang kurang bagus oleh pihak-pihak tertentu dimanfaatkan ya, atau karena ada tujuan yang diharapkan ya. Nah, peralatan atau perangkat yang kita ketahui sekarang dipakai ya sangat banyak, ada mobile phone ya, smartphone, ada laptop, ada tablet ya. Nah, juga berbagai pemanfaatnya, ada untuk main game, nonton bola, sekarang sedang olimpiade nih. Mungkin tiap pagi atau sore adik-adik juga sempat menonton ya. Nah, mana yang paling banyak bisa kita lihat di sini ya. Oke. Ada dua risiko ataupun kondisi nih, dampak penggunaan teknologi informasi ya. Ada positifnya ya, dampak positif, ada negatifnya ya. Aspek atau dampak positif bisa kita lihat antara dengan kreasi pekerjaan yang lebih banyak ya, atau mungkin juga lebih sedikit karena orang kemudian mengoptimalkan penggunaan IT ya. Peningkatan produktivitas ya, komunikasi yang lebih bagus, lebih intens ya. Biaya produksi ataupun keperluan operasional bisa dikurangi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, keuntungan sosial dan sebagainya nih bisa dilihat. Tapi ada juga negatifnya ya. Disruptif inovasi, kemudian kejahatan cyber ya, termasuk terorisme dengan cyber ya, perhubungan segala macam ya, pornografi, hoax dan sebagainya.
Ini negatifnya. Nah, itu semua karena sekarang sudah memang eranya, maka perlu kita kelola, kita organisir dengan baik ya. Adik-adik yang kuliah di komputer atau di SKPM bisa atau barangkali sudah ada mata kuliah atau pengetahuan yang terkait dengan itu ya. Nah, hadirin yang saya hormati, kalau kita lihat dari catatan atau proses kenapa orang termotivasi membuat konten negatif nih ya. Terbaca kan ya agar agak kurang jelas nih ya. Ada yang Terbaca, Bapak. orientasi ekonomi ya, mencari uang, cari keuntungan ya. Ya. Kenapa dia membuat konten negatif? Ada yang karena orientasi politik untuk menjatuhkan kelompok atau lawan politiknya ya. Itu bisa terjadi ya. Bikin tayangan-tayangan yang memojokkan atau menyudutkan lawan atau pihak yang dia tuju, yang dijatuhkan ya. Ada yang ini mencari, nggak tahu kenapa namanya kambing hitam nih, bukan kambing coklat nih. Mengambing hitamkan pihak lain yang dia sasar ya, atau untuk memecah belah persatuan. Itu orientasi pihak yang membuat konten negatif. Dan memang itu bisa terjadi ya. Kasus-kasus yang barangkali adik-adik atau hadirin pernah melihat, mendengarkan, itu banyak kejadian. Salah satu diantaranya dari klasifikasi ini. Nah, mengapa kita kadang mengira suatu berita yang tidak benar ya, yang kita terima itu seperti benar ya, bukan hoax ya. Nah, ternyata ini ya 63,30% ya menganggap berita itu diperoleh dari orang yang dapat dipercaya. Nah, kita misalnya dikenal selama ini sebagai atau mungkin pejabat ataukah orang yang tokoh ya. Ketika ikut men-share ini memang orang yang mendapatkan cenderung ini kelompok yang pertama ini banyak nih 63,30% ya. Karena itu diperoleh dari orang yang kita anggap terpercaya begitu ya. Nah, itu akan langsung di-share. Saya pernah dapat cerita dari anggota keluarga ya, ada seorang ibu-ibu yang kalau terima berita saya langsung share ke grupnya atau ke orang lain. Enggak dilihat dulu ini sebenarnya berita benar atau tidak benar ya. Itu masuk sini nih ya. Kemudian hal yang kedua yang persentase cukup tinggi 24,5 bisa meyakinkan pihak lain ya. Kemudian 8,50%, 8,5% ya, itu karena terpengaruh pilihan politik, kubu, afiliasi atau organisasi. Nah, itu ya, ini bisa terjadi. Kemudian karena terbawa ujaran kebencian, ini ternyata hanya 3,6% sebenarnya, tapi yang banyak adalah ini orang-orang kepercayaan yang kemudian langsung saya nge-share tanpa meseleksi atau mencermati dulu. Nah, adik-adik dan hadirin yang berbahagia, poin yang kedua adalah tentang etika hukum komunikasi ya. Ini kalau adik-adik mahasiswa saya kira sudah sering membaca ya atau belajar yang siswa ini sudah sering mendapatkan apa itu teknologi ya. Teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan untuk memudahkan hidup manusia dengan bekal pengetahuan ya. Di mana potensi akal manusia ini memang terus berkreasi sehingga mendapatkan pengembangan-pengembangan yang terus ada ya. Termasuk salah satunya teknologi informasi komunikasi. Nah, potensi pemanfaatan teknologi itu ya, ini meliputi seluruh aspek ini. Seluruh bidang pendidikan, bisa untuk kesehatan, bisnis, perdagangan, hukum, pembayaran dan hiburan. Termasuk di era pandemi sekarang, Kementerian Kesehatan kan ada penyediaan info untuk ini ya, di mana apotek jual obat tertentu ya, harga berapa ini dengan sarana teknologi komunikasi sekarang memungkinkan. Kalau 40 tahun yang lalu repot sekali nih. Mau cari atau cek apotek yang buka 24 jam pada hari libur saja harus didatangi langsung atau ditelepon. Kalau waktu itu sudah ada telepon. Kalau belum ada, jangan-jangan juga tidak ada apotek yang buka 24 jam saat itu. Kemudian teknologi komunikasi ya.
Di era sekarang yang memang sudah kita berikan cukup canggih ya, ini seolah teknologi ini bagaikan pisau bermata dua. Ya. Selain bisa memberikan kontribusi, meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, juga satu sisi ya bisa menjadi sarana yang ini untuk melawan hukum, etika, moral atau disebut kejahatan komputer atau cybercrime. Ya. Mas Raffi barangkali sudah belajar nih ya terkait ini ya di ilmu komputer. Ya. Permasalahan-permasalahan yang umumnya terjadi ya terkait dengan etika teknologi komunikasi adalah pertama permasalahan privacy. Tadi di video awal ada ya, ini privacy ini. Tuntutan seseorang untuk tidak dicampuri ya, diawasi, diganggu oleh orang lain, bahkan termasuk negara. Nah, teman-teman termasuk para pegawai, kami ini sebulan ini para PNS ya harus mengupdate data apa namanya kepegawaiannya nih nanti sampai Oktober. Tetapi kan tidak mudah dan perlu waktu. Kenapa itu ditanya lagi, nama, NIP segala macam, pangkat gitu ya. Nah, repot apalagi yang mau pensiun tuh, sudah tinggal sebentar masih ditanya-tanya itu ya. Nah, ini mestinya kan apa namanya? Otomatis kita sudah termiliki datanya oleh pemerintah, tapi rupanya saya dengar dari beberapa kawan ya, kadang-kadang yang mendapatkan paket dalam tanda petik proyek untuk apa namanya merapikan database itu berbeda-beda. Misalnya tahun lalu mungkin aspek mengenai data kepegawaian, sisi lain yang lebih komprehensif beda lagi. Sehingga mestinya kan bisa disinergikan ya. Nah, tapi ternyata tidak mudah. Sehingga akhirnya yang mendapat paket baru harus menanya data-data yang lama ya pada responden atau subjek yang dikelola informasinya. Yang kedua, permasalahan kepemilikan intelektual. Ini juga perlu diperhatikan. Lalu permasalahan pemberhentian kerja ini, di mana utamanya fokusnya ya kinerja manusia diganti dengan IT ya. Contoh yang ada bareng ikut merasakan ya, baik masalah keuangan, perbankan, jalan tol maupun segala hal, bahkan termasuk di perpustakaan. Kalau di negara maju pekerjanya sudah lebih banyak robot ya untuk pelayanan informasi, untuk penyimpanan atau mencari ya. Orangnya perpustakaan besar mungkin hanya beberapa orang, yang lain dibantu dengan robot. Ya. Yang berikutnya permasalahan keamanan, permasalahan akurasi, dan juga termasuk kesehatan. Ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan etika teknologi komunikasi. Nah, contoh-contoh kasus saya kira ini bisa dibaca nanti kalau ya kita udah bisa diulang ya. Ini terjadi di berbagai negara lah. Bahkan hampir semua bagian dunia saya kira ada kasus yang terkait dengan ini. Dan tiap hari bisa kita dengarkan melalui media sosial maupun televisi ya, itu berita-berita yang antara yang terkait dengan kejahatan teknologi komunikasi itu hampir sering terjadi. Ya. Nah, alasan pentingnya etika teknologi komunikasi ya, berkaitan dengan faktor transformasi, faktor kelenturan logika ya, kemudian faktor tidak kasat mata ya. Kalau barang yang terlihat konkret kan apa namanya mudah diawasi. Ini barang yang tidak kelihatan oleh mata, maka tentu harus ada teknologi ataupun metode yang bisa menjejak ya, yang memonitor supaya tidak terjadi penyalahgunaan ya, hal-hal yang terkait dengan itu. Ya. Nah, motif kejahatan teknologi komunikasi itu antara secara garis besar dibagi dua nih. Ada motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan diri pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Contoh misalnya kasus apa namanya web ataupun database ya, pangkalan data di Amerika dikoprek-koprek sama kalau nggak salah anak Surabaya ya. Nah itu. Jadi kadang ada ini motif iseng atau intelektual ya masuk di sini. Kemudian yang kedua motif ekonomi, politik dan kriminal. Ini ada yang memang ingin bongkar atau mendapatkan apa namanya dana atau kekayaan, ada yang orientasi politik, ada yang memang kriminal. Itu secara umum dua besar ada motif tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu
perlu ada etika dan hukum dalam teknologi komunikasi. Saat ini regulasi atau perundangan sudah ada ya. Mudah-mudahan kita karena mengacu aspek legal ini bisa mengetahui dan menerapkan mana-mana memang hal-hal yang tidak boleh kita hindari. Dan kita tadi di pesan video ya, bagaimana memanfaatkan media sosial untuk membantu orang lain, untuk kenyamanan, untuk kebermanfaatan para pihak ya itu. Jangan untuk membuat atau kebencian ataupun kejahatan-kejahatan ya dengan menggunakan teknologi komunikasi. Nah, saya kira pengertian etika adik-adik para hadirin tahu ya, etika, moral ya. Ini saya cepat saja ya. Nah, isu-isu ataupun kajian-kajian terkait dengan regulasi terus juga dipelajari ya, ditekuni bahkan diteliti ya oleh para pihak ya, terutama teman-teman yang menekuni bidang komunikasi media sosial ya. Ini saya kira langsung, nanti kalau ada pertanyaan boleh kita ulang. Ya, ini negara-negara luar negeri, Kanada, Amerika, Australia banyak termasuk kita, Indonesia juga sudah mengupayakan bagaimana kita mengawal, memonitor dan bisa seminimal mungkin ada kejadian terkait dengan pelanggaran pemanfaatan teknologi informasi digital. Termasuk Undang-Undang ITE ini ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya. Ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Nah, hanya saja memang karena struktur baik pengorganisasian kelembagaan ya, mulai segala bidang lah, pendidikan, sosial, kesehatan, itu kan perlu juga SDM-nya belajar ya, mengetahui, ya. Termasuk juga kearsipannya, ya. Mulai dari dasar-dasar undang-undang yang mengatur ya, kemudian kontennya dan pemahaman supaya dalam pelaksananya bisa terlaksana dengan baik. Termasuk adik-adik dalam lingkungan KKN ya, meskipun mungkin lebih banyak online, tapi ketika ada interaksi yang terjadi atau harus terlaksana dengan masyarakat sekitar, ini perlu memperhatikan beberapa hal. Oleh karena itu sangat bagus saya kira ini mengadakan webinar sehingga terutama masyarakat desa di Cikoneng bisa memahami juga apa itu pemanfaatan teknologi informasi digital yang baik ya, yang tidak mengganggu ya. Jadi optimalisasi yang kita usung untuk bisa sebagus-bagusnya. Nah, beberapa konten nanti bisa dibaca nih, Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 ya, terkait dengan globalisasi informasi, kemudian kemajuan IT itu sendiri ya. Nah, pada prinsipnya ya menurut O'Brien ini ada beberapa prinsip nih yang terkait dengan bagaimana mengevaluasi potensi bahaya atau risiko dari penggunaan teknologi baru ya, termasuk IT ini. Yang pertama proporsional. Jadi bagaimana manfaat yang dicapai melalui teknologi informasi harus lebih besar dari bahaya atau risiko yang dihadapi ya. Yang kedua, persetujuan berdasarkan informasi. Bagaimana pengguna teknologi komunikasi harus memahami risikonya. Lalu prinsip keadilan, manfaat dan beban yang harus disebar secara adil. Lalu yang keempat nih, meminimalisir ya sedikit mungkin risiko yang ada. Jadi teknologi komunikasi harus diterapkan sedemikian rupa untuk menghindari risiko yang memang kalau bisa kita hindari. Ya. Nah ini contoh-contoh teknis ya etika dalam berinternet atau berkomunikasi atau bermedsos ya, ketika menggunakan akronim ya. Jadi by the way kadang-kadang mungkin atau di teman-teman di desa tahu nggak nih atau IMHO ya, in my humble opinion. Nah, kadang-kadang kalau kita kirim WA atau chat atau apa ya, memang harus perhatikan komunitas ataupun siapa yang ada di grup itu. Tadi pagi saya ada di grup keluarga itu. Nah, adik ipar saya share, ada foto kemudian ditulis, ini lagi kumpul ada Jidah sedang ulang tahun. Tapi tidak semua anggota grup kan tahu apa itu Jidah ya.
mau bilang ini sebenarnya nenek ada yang ulang tahun. Nah, itu sambil memang mengajari ya. Lalu mungkin memanfaatkan forum-forum media sosial untuk ini memotivasi ya. Contohnya misalnya kadang-kadang kalau kami di keluarga ada yang suka kasih kuis. Nah, kasih kuis berhadiah, nanti yang menang ada beberapa orang dikasih pulsa ya misalnya. Atau kuisnya materinya terkait dengan pengetahuan keagamaan atau pengetahuan tentang bahasa ya. Kami kebetulan dari Tegal ya. Nah, terkadang kuisnya berkaitan bagaimana mentranslate ya bahasa Tegal, bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia. Tidak semua istilah-istilah lokal daerah itu ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu bisa juga menjadi hal yang memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk bermanfaatan untuk memotivasi belajar. Kemudian dalam hal menulis nih, email ataupun WA ataupun apa saja ya, atau di Twitter segala macam ya. Di samping materinya atau substansinya, juga mungkin kalau orang misalnya mahasiswa kepada dosen atau anak kepada orang tua. Ini perhatikan di samping waktu juga tata krama itu ya. Tata krama, kemudian bahasa harus tepat, kalau perlu dicermati dulu sebelum di-share ya, sebelum dikirim. Itu sering terjadi teman-teman atau dosen di PP merasa mungkin tersinggung atau tidak mau respon cepat karena dia pikirkan itu kata-kata yang digunakan mahasiswa ketika ingin ada keperluan atau meminta informasi. Nah, bisa terjadi memang mahasiswa atau anak tersebut kurang mencermati atau di lingkungannya atau di keluarganya kadang-kadang juga kurang komunikasinya ya dengan anggota keluarga, sehingga ketika terpaksa dalam kondisi situasi interaksi bimbingan dia ada kesulitan juga, tidak banyak kosakata yang dimiliki atau yang pantas. Kemudian tidak terlalu panjang ya, misalnya kan. Nah, itu ya. Nah, pendekatan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan itu ada pendekatan hukum, ada pendekatan security teknologi, kemudian pendekatan sosial budaya etika. Jadi ini kita kalau di masyarakat, di desa ataupun di grup ya, yang keluarga dekat, ini mana kira-kira yang bisa dipilih? Nah, tentu yang inilah interaksi ya, sosial budaya ya, bisa lebih diprioritaskan, dikasih pengertian atau dilatih ya. Kalau yang pertama kan langsung seperti kalau kasus-kasus inilah orang merasa dipojokkan, orientasi langsung urus secara hukum, nah gitu ya. Nah, kita barangkali nomor 3 nih, ketika kepada teman, keluarga atau rekan-rekan. Ya. Nah, menurut McLeod ini ada prinsip-prinsip ataupun tahapan ya untuk memahami operasional teknologi komunikasi ya terkait dengan etika ya. Merumuskan paham atau pengetahuan tentang etika itu sendiri, kemudian prosedurnya ya dengan aturan-aturan yang terkait ya. Kemudian ada sanksi, kemudian mengakui adanya perilaku etis ya, etika yang berlaku ya. Memfokuskan pada program pelatihan komputer atau IT yang menjadi basis pemanfaatan teknologi itu. Lalu promosi undang-undang kejahatan komputer ya kepada seluruh pihak nih, kalau di perusahaan kepada karyawan, melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan ya. Pada prinsipnya memang ketika kita diberikan tugas lalu kita laksanakan, nah itu akan aman. Tapi masalahnya kadang-kadang karena teknologi kita tidak mengerti, harus berlatih dulu ya, harus bertanya dulu ya. Kemudian mendorong program rehabilitasi etika kalau memang terjadi hal-hal yang tadinya terpaksa mengalami kesulitan atau masalah ya. Mendorong partisipasi masyarakat profesional untuk membuat kode etik ya. Kemudian menerapkan budaya keteladanan ya. Ini 10 hal yang menurut McLeod ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan standar implementasi etika ya terkait dengan TI. Nah, adik-adik Bapak Ibu yang saya hormati, model etika dalam komunikasi pada intinya termasuk untuk komunikasi digital ya. Ibu Nusina ini merefer kepada apa yang dicontohkan kalau para utusan ya, para nabi rasul ya, dengan sifat sidik, tablik, amanah dan fatonah.
dan itu akan memunculkan adanya trust, ya, kepercayaan. Nah, kalau ada yang belajar komunikasi ya, bahwa selain komunikan ada komunikator ya, pesan ya, lalu sisi saluran atau media, khalayak dan efeknya. Nah, orang akan percaya ya, itu apabila memang sumber kemudian pesannya, salurannya itu sesuai dengan unsur-unsur yang dimiliki, yang kita tahu ada pada nabi itu ya, para utusan Allah itu. Jujur, kemudian semuanya disampaikan, tidak dipisahkan atau ditinggal ya. Jadi komplit, penyampaiannya utuh ya. Kemudian orangnya memang dipercaya dan cerdas ya. Nah, menurut Ibnu Sina, seorang penyampai, pemimpin ya harus mempunyai sifat-sifat kenabian tadi, yang 4 macam tadi ya. Nah, bisa dikatakan karakternya melekat pada komunikator ataupun juga komunikan ya. Siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Adik-adik atau Bapak Ibu barangkali pernah lihat ada di ini ya, di YouTube saya kira ada. Ketika mahasiswa baru ya, ada sejumlah barangkali puluhan ya, kemudian disuruh menyampaikan pesan, tapi tidak kata kode sebenarnya. Itu mulai dari mahasiswa pertama, terus suruh estafet berikkedua dan suruh sampai ujung. Kita lihat bagaimana pada saat terakhir kita lihat ternyata pesan yang disampaikan pada saat pertama sangat berbeda dengan ujung dari barisan mahasiswa yang harus menyampaikan pesan yang dia terima ya, atau dikirimkan kepada mahasiswa berikutnya. Nah, itu seperti juga terjadi hoax ya. Penyampaian awal dan akhirnya berkembang kepada sesi berikutnya itu bisa berbeda karena ada unsur-unsur yang ini tidak lengkap. Ada perubahan ya. Kemudian yang menyampaikan mungkin kurang paham memaknai apa yang semestinya disampaikan, dan bisa terjadi juga orangnya tidak dipercaya ya. Jadi bisa bohong ya, menyembunyikan, khianat atau kurang cerdas. Nah, itu ujungnya nanti menjadi ini ketidakpercayaan, trust. Sehingga model gambaran objek etika dalam komunikasi ya, di samping orangnya, komunikator, komunikannya, juga pesan itu sendiri harus yang pesan yang bagus, baik itu tulisan ataupun lisan ya. Ini orientasinya nih, apakah dia ada niat baik atau tidak. Kalau niatnya baik kan akan terkategorikan ya menjadi hal-hal mulai dari pesannya ya, kemudian terwujudnya ya dalam bentuk amalan, perbuatan ya atau perkataan itu baik ya. Tapi kalau ada niatan yang tidak bagus ya, baik itu nanti wujudnya tulisan, lisan maupun tindakan juga hal yang tidak bagus. Nah, mudah-mudahan ini menjadi gambaran dan memperjelas memang tidak saja peralatan tapi orangnya, konten maupun sarananya mengikuti dari pemakai atau pengguna ya. Mudah-mudahan cukup jelas nih. Adik-adik para hadirin yang join di forum ini ya, kemampuan apa yang seharusnya dimiliki oleh kita yang memang berada di era industri 4.0 ya. Kita semua sudah berada di memang eranya harus berinteraksi dengan media sosial. Tapi bagaimana caranya nih, dan hal-hal apa saja paradigma yang perlu kita ketahui. Kalau ada lihat ya, paling tidak di keluarga inti, keluarga dekat saja barangkali ada sesepuh kita atau paman kita atau kakek kita tidak seperti adik-adik yang menggunakan full medsos secara maksimal ya. Contoh paman. Kemudian dari media kepada konten, monomedia kepada multimedia. Ini beberapa hal yang harus kita sadari dan perhatikan untuk memperlancar pemanfaatan teknologi komunikasi di era sekarang ya. Termasuk ini dari one way kepada interactivity ya. Jadi kita untuk kalau di ilmu sosial ada triangulasi ya, berbagai metode, maka ketika kita mendapatkan berita bagusnya memang dicek dari berbagai sumber ya. Tidak hanya satu sumber saja, tapi sumber lain untuk konfirmasi. Itu akan lebih bagus ya. Nah, salah satu hal yang cukup penting seperti tadi Ibu Sina ya, bahwa prinsipnya kebenaran informasi adalah harus ini. Jadi, nah bagaimana caranya?
pertama kita cek dari sumbernya, lalu pesan itu sendiri, proses penyampaiannya, lalu dampaknya ada tidak itu negatifnya. Nah, jadi harus benar ya, dan dampaknya bagus. Jangan mendistribusikan konten-konten yang negatif ya, yang apa namanya substansinya tidak bagus ya. Kemudian perundungan ya, ada tahu barangkali perundungan ya, bullying ini ya. Perundungan yang sering terjadi di dunia maya ya, merupakan masalah serius bagi kesehatan bahkan keselamatan para pengguna internet ya. Di apa namanya? Dikondisikan menjadi tidak enak lah ya. Dampaknya terutama bagi yang menerima dampaknya akan kerepotan ya. Nah, strateginya bagaimana ya? Kalau kita tahu memang sadari Indonesia masih dalam kaitan indeks ini ya, penggunaan IT ya, itu masih cukup jauh nih, nomor berapa ya? 64 ya. Jadi memang kondisi 18 ya, tapi sekarang barangkali juga tidak jauh berbeda dengan ini ya. Nah, peran ataupun adanya kecakapan yang perlu dimiliki oleh para masyarakat, para individu ini sangat penting ya. Jadi digital literasi, mulai dari keterampilan menggunakan ya, kemudian kreativitas, kemudian pemahaman budaya dan sosialnya ya, lalu berpikir kritis dan mengevaluasi baik terkait konten maupun penyampai, lalu mau berkolaborasi, bagaimana komunikasi yang efektif ini perlu dimiliki oleh para pihak, khususnya orang-orang. Nah, namun memang tidak mudah ini, maka upaya sekarang ada webinar, sosialisasi kepada warga desa maupun semua pihak ya, ini sangat penting supaya tidak mudah terpacu tanpa dicek dulu informasi-informasi yang akan di-share kepada pihak lain. Dampaknya apa? Ini kalau di-share akan merepotkan orang lain atau tidak gitu ya? Atau akan menjadikan bingung atau tidak gitu. Kadang-kadang kalau kita ketik di WA ya atau SMS, antara membaca pesan yang tertulis dengan telepon berbeda ya. Karena struktur kadang tidak dikasih koma atau tanda baca atau terbalik kata-katanya ya, itu akan menimbulkan interpretasi yang berbeda atau kadang berlawanan. Nah, adik-adik dan hadirin yang berbahagia ya, ini ada 8 etika bermedia sosial. Kalau tadi prinsip yang di video ada 3, ini ada 8 nih. Yang pertama ya, masih ada waktu ya, Raffi ya, beberapa menit lagi nih. Yang pertama, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi. Ya. Kemudian gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Ya. Kadang-kadang telepon atau WA atau Twitter segala macam ya, cek dulu. Khawatir nanti rekening kita dibobol. Ya. Kemudian pastikan unggahan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara. Ya. Manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Nah, ini bagus ya. Kemudian pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Nah, itu ya. Ini 8 etika. Saya kira cukup jelas. Kemudian kalau kita cermati, coba apa yang terjadi ketika 60 menit kita amati, kita monitor di internet. Ternyata banyak hal nih aktivitas masyarakat atau komunitas dunia ini. Ada yang berjualan, ada yang tweetan, ada yang mengunggah foto dan segala macam ya. Ini bisa dicermati. Nah, jumlah orang yang login di Facebook lebih besar dari 700.000 ya dalam 1 menit tuh. Ya. Oke. Nah, ini perlunya cek-recek ya. Baik Google News, Google Image, ataupun referensi URL ya. Ini harus dicek dan dicek. Selanjutnya partisipasi dalam membangun relasi sosial, ini bisa dibaca ya.
menggunakan media sosial dan email berbagi pesan yang bermanfaat, menggunakan internet untuk berbagi informasi mendidik dan menghibur, menghindari membahas isu sensitif, misalnya SARA ya, menghindari kalimat yang porno dan vulgar selama berkomunikasi, kemudian menggunakan media sosial berbagi foto dan video yang inspiratif. Ini prinsip yang perlu diperhatikan. Nah, ini sebagai apa namanya, barangkali kisi-kisi mencermati nih. Kalau dikembalikan kepada kita, lebih nilai, apakah kita selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Ini semakin ke kanan, semakin bijaksana ini. Ya. Saya menerima semua permintaan pertemanan. Nah, kalau jawabnya ini selalu, ini sangat riskan, gitu ya. Kalau jawabannya 5, yang kanan ya, itu berarti sangat bijak, dan seterusnya ini. Saya selalu belanja daring. Nah, ternyata kalau selalu ini riskan ini. Kalau di monitor ini ya. Oke. Nah, bagaimana tindakan untuk melawan banjirnya konten negatif ya? Perlu membedakan motivasi dalam mencari informasi, kendalikan keinginan dalam mengakses informasi, kemudian menyaring informasi yang bermanfaat, jangan mengakses informasi yang dapat merugikan. Ya. Nah, itu ya, baik radikalisme, kriminalitas, predator seks, dan hal yang merusak moral. Saya kira itu ya. Ini yang berikutnya adalah apa ciri atau indikator literasi digital di masyarakat ya. Mulai dari meningkatnya jumlah variasi bahan bacaan, ya, kemudian keinginan atau frekuensi membaca bacaan literasi di setiap hari, ini yang digunakan sebagai kriteria para lembaga untuk mengecek seberapa indikator literasi digital di masyarakat. Termasuk nih nomor partisipasi aktif komunitas, lembaga atau instansi. Banyak ini sampai berapa belas nih, 12 ya. Meningkatnya pelatihan literasi, meningkatnya pemahaman terhadap regulasi dan sebagainya. Saya kira acara pada ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman dan perubahan perilaku kalau itu belum bagus menjadi lebih bagus, utamanya dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi digital. Ya. Kemudian strategi kedepannya bagaimana ya? Untuk memperlancar implementasi yang bagus, maka perlu memang ada pendamping atau fasilitator nih. Di setiap komunitas atau desa misalnya ya, itu bagusnya ada semacam penyuluh atau fasilitator. Kemudian ada kesempatan untuk penyelenggaraan ini ragam sumber belajar yang bermutu. Ya, kalau sekarang barangkali dengan online ya, bisa Zoom ataupun webinar ya, perluasan akses sumber belajar dan cakupan pesertanya. Ya. Peningkatan pelibatan publik dan penguatan tata kelola ini terutama terkait dengan para aparat pemerintah ataupun tokoh yang punya anak buah ataupun komunitas yang dikelolanya. Saya kira itu Mas Raffi dan Pak Rami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Puji atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Seperti apa yang telah Profesor Puji disampaikan, dampak dari persebaran informasi digital ini ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya itu seperti perundungan, juga cyberkriminalitas, hacking dan segala macamnya. Nah, kita sebagai masyarakat harus meminimalisir efek negatif dari persebaran informasi digital ini. Maka dari itu dibutuhkan etika yang sebenarnya sudah diatur di Undang UU ITE dan yang ada di pasal 5 ayat 1 UU Dasar Negara RI. Kemudian kita juga harus memiliki beberapa kemampuan. Salah satunya adalah mengubah informasi yang kita dapat menjadi sebuah konten yang berguna, bermanfaat, dan isinya dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Ayo, mari kita sama-sama bijak dalam menggunakan teknologi digital. Oke, baiklah. Setelah ini akan dibuka sesi tanya-jawab.
Bagi seluruh peserta yang ingin bertanya, bisa bertanya dengan cara membuka mikrofonnya, kemudian langsung bertanya, atau bisa juga dengan cara menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang nantinya akan saya bacakan untuk ditanyakan. Baiklah, sesi tanya jawab saya buka. Silakan, adakah peserta yang ingin bertanya? Mudah-mudahan sudah cukup jelas berarti. Ya, Mas Iya, Raffi. iya. Kalau selain mahasiswa ada berapa hadirin atau yang join selain mahasiswa? Mahasiswa 10 ya? Mahasiswa yang dari KKN IPB? kami 10 orang, Pak. Oh, yang lain berarti non mahasiswa ya? Kami juga mengundang mahasiswa teman-teman kami juga untuk meramaikan, juga kami Oh ya, mengundang yang beberapa tapi dari desa lain. Iya, Bapak. Ya, ya silakan kalau ada yang mau konfirmasi atau bertanya. Ya, sepertinya ini ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Boleh langsung atau di chat boleh, atau langsung aja kalau ini kan. Oh, saya izin Ayu nih, bagaimana supaya kita tidak termakan informasi hoax? Ya, dari Ayu ya. Iya, saya bacakan ulang ya, Pak. Ya, silakan. Ada satu pertanyaan dari teman kami. Assalamualaikum, Prof. Saya Ayu, izin bertanya, bagaimana supaya kita tidak termakan informasi hoax? Dari mana biasanya kita dapat mengklarifikasi kebenaran informasi yang kami dapat? Ya, Saudari Ayu ya. Ini peserta KKN bukan nih? Atau dari warga desa? Sepertinya dari teman kami yang diundang, Pak. Oh, teman ya. Baik. Pada prinsipnya supaya kita terhindar atau termakan dari informasi hoax ya, memang kita kalau mendapatkan sesuatu mesti dikonfirmasi ini. Jadi tadi yang perhatikan apa itu pertama? Sumbernya ya. Sumbernya. Kemudian kontennya betul tidak. Nah, masalahnya memang terkait sumber. Kalau tadi kan orang termakan hoax ataupun informasi tidak benar, memang kadang itu karena didapat dari orang yang terpercaya, yang kita anggap tokoh ataupun kepercayaan. Nah, masalahnya ketika kontennya kita adalah sesuatu yang tidak tahu, contoh nih, misalnya tentang sekarang rame mengenai apa tuh namanya, bagaimana cara mengatasi COVID ya Mas Raffi ya, atau Mbak Ayu ya, itu apakah dengan herbal atau dengan cara bagaimana? Nah, sebagusnya memang ada apa namanya testimoni ataupun dari pakar yang kita konfirmasi dulu terkait hal itu. Jadi jangan langsung begitu kita dapat langsung share. Nah, itu yang kurang bagus ya. Jadi endapkan dulu konfirmasi baru share ya. Nah, hal-hal lain yang di samping dari siapa mendapatkannya, kontennya, cermati juga cara hal itu disampaikan. Utamanya begini, kalau terkait dengan penyampaian dan konten ya, itu apabila tidak ada sumber, itu pastikan misalnya dari siapa tuh. Kalau sumbernya jelas itu ada kemungkinan itu benar ya. Tapi kadang-kadang kita dapatkan informasi, tapi tidak ada sumber yang bertanggung jawab. Nah, itu harus klarifikasi dulu ya. Jadi sumbernya, konten, cara menyampaikan ya. Kemudian kira-kira dampaknya itu. Nah, contoh misalnya walaupun sesuatu kelihatannya berita benar, tetapi kalau kita langsung share, kita kirim, perhatikan misalnya waktunya ya. Kira-kira pantas nggak? Kalau kita share jam 2 malam, orang masih pada tidur. Walaupun sangat penting ya, kecuali keluarga dekat ya. Kemudian antara mahasiswa kepada dosen pembimbing atau misalnya dengan tetangga. Nah, itu tunggu waktu yang kira-kira yang bersangkutan nyaman. Itu berkaitan dengan waktu dan adabnya ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Mbak Ayu ya. Berikutnya ada lagi ya? Mas Ini ada pertanyaan Raffi. lagi, Bapak. Ya, Boleh saya bacakan ya? ya. Assalamualaikum Profesor, saya Ya. Sulis ingin bertanya, adakah tempat pengaduan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga tertentu jika kita menemukan konten-konten negatif yang beredar di internet, sehingga konten tersebut dapat ditindaklanjuti? Ya, memang ada ya di kementerian dan
apa namanya, di beberapa daerah tertentu suka kasih ini nomor khusus lapor kalau ada hal-hal yang sifatnya tadi pesan provokasi ya. Atau kalau di Cikoneng ada nggak tuh apa istilahnya semacam hotline yang menampung. Kalau di beberapa daerah ada itu ya. Atau juga langsung ke Kominfo ya. Itu boleh dicek di ini di Google nanti tuh. Kalau pada prinsipnya memang utamanya tadi seperti yang saya sampaikan ke Mbak Ayu ya, Mbak siapa? Sulis ya. Nah, itu harus cek dulu penyampainya dari siapa. Kemudian pesannya. Kalau pesannya memang kita belum tahu, konfirmasi kepada orang yang kira-kira tentang hal itu. Jangan di-share dulu. Nah, lalu sumbernya ya dicermati dan perhatikan bahasa ataupun cara penyampaian. Kadang-kadang kalau yang pernah menerima ini enggak orang yang apa istilahnya apa itu kalau mau menipu tuh masuk di grup lalu dia nanti minta tolong saya dikasih uang saya sedang kesulitan. Nah, pernah dapat nggak pesan gitu? Jadi bahasanya kadang-kadang jadi dia apa namanya menggunakan nomor lain ya yang dia sudah tipu ya manfaatkan untuk mengumpulkan uang ataupun semacam sumbangan ya tanda petik ya itu kemudian bahkan kadang-kadang yang tertipu sampai kepada menguras ATM dari sasarannya ya. Saya pernah juga itu pada saat rame-ramenya orang ditipu melalui SMS ya misalnya Bapak nomornya terpilih mendapatkan hadiah mobil misalnya kan atau motor ataupun apalah. Lalu untuk memperlancar proses pengambilan mobil perlu ada uang apa istilahnya lah. Administrasi atau uang ini apa dulu kepastian. Suruh ke ATM, kasih tahu sekian-sekian ke nomor ini. Nah, padahal begitu kita cek sebenarnya tidak ada ya. Itu agar dicermati. Ketika orang ya masalahnya ketika orang mendapatkan berita menggembirakan kan kadang-kadang langsung apa namanya semangat walaupun dia harus kirim berapa 100.000 500 1 juta kadang semangat nah, padahal juga itu adalah oknum-oknum yang ingin memanfaatkan ya. Bahkan ini Mbak Ayu cepat Sulis Mas Andika juga tanya nih ya itu dosen pun ya sering terkecoh ya memanfaatkan nama Pak Rektor atau Wakil Rektor untuk mengiming-imingi dosen yang seolah-olah mendapatkan tawaran seminar sampai ke luar negeri ya. Ada itu kasus beberapa dosen IPB beberapa waktu lalu sampai pergi ke luar negeri ternyata didatangi tidak ada ya. Tidak ada acaranya itu yang dia sudah beli tiket pesawat, sudah datang, sudah apa namanya? Booking hotel. Ternyata begitu didatangi nggak ada acaranya. Sertifikat juga jadi nggak dapat. Itu kan buang-buang uang, buang-buang waktu dan apa namanya hal yang lain tentu terkuras ya. Nah, oleh karena itu harus cermat ya. Jangan apakah meskipun itu berita menggembirakan harus dikonfirmasi, harus sabarlah. Artinya jangan langsung ke ATM. Nah, jadi dan kadang-kadang mohon maaf nih, seringkali pihak-pihak yang begitu karena sekarang teknologi medsos yang kadang-kadang ditumpangi ya, itu ada semacam hipnotis juga. Nah, ya, itu orang-orang yang kesadarannya tidak dipelihara ya, itu bisa terkecoh dengan ditelepon ataupun nanti dia dituntun suruh ke ATM itu sudah sering terjadi. Nah, oleh karena itu harus kalau orang Islam ya, barangkali ini banyak yang Muslim ya, itu berusaha untuk membaca doa zikir pagi sore itu sangat bagus ya. Qul itu kan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, doa asbahna kalau sore amsaina dan segala macam bismillahirrahmanirrahim itu kalau rutin kita apa namanya baca insya Allah akan selamat ya. Mudah dari godaan-godaan yang kita tidak kita khawatir menimpa kepada kita ya. Kalau membiasakan doa pagi sore ya. Mudah-mudahan jelas ya Mas Sulis tadi ya. Ada lagi nggak Mas Raffi? Ini masih ada 3 pertanyaan lagi, Bapak. Silakan. Ya. Apakah boleh ditanyakan semuanya? Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip sama pertanyaan Kalau Bayu mirip tadi. boleh. Siapa Andika nih ya? Yang mirip dulu Pak ya? Yang mirip Ya, tadi boleh, dari
Sanaya Almatin. Assalamualaikum Ya. Prof. Saya Sanaya, izin bertanya. Tadi mana ya? Bagaimana cara mengetahui dan membedakan antara informasi hoax atau tidak? Ya, ya. Terus ada lagi? Kemudian dari Samsul juga bagaimana cara mencikapi orang-orang sekitar saya yang mudah termakan hoax, Pak? Iya, iya. Terutama di Iya, grup keluarga besar. Seperti iya, iya. contoh, saya sering membagikan berita-berita valid terkait corona, tapi banyak yang nggak percaya. Iya, Tapi iya. ketika ada berita yang mungkin tanda kutip hoax atau sumbernya tidak begitu benar, itu Iya, iya. statement yang menyesatkannya malah percaya gitu, Pak. Bagaimana cara menyikapi orang-orang seperti itu? Ya, baik. Ini Mbak Sulis, kemudian saya baca namanya siapa nih? Samsul, ya. Terus siapa nih? Indira bukan? Indira pertanyaannya lebih lagi, Pak. Kalau Indira Oh ya. pertanyaannya, Jadi intinya ini ya. Nanti kalau waktunya ada boleh dilanjut. Intinya bagaimana membedakan antara hoax dan tidak hoax ya. Jadi kembali kepada utamanya kontennya, lalu penyampai, dan dampaknya kira-kira seperti apa. Nah, ya memang yang menjadi masalah gini, ketika suatu substansi yang kita terima kita belum paham, bagusnya itu diklarifikasi kepada orang yang mengerti. Contohnya begini, yang sekarang banyak beredar berkaitan COVID lah, utamanya obat-obatan ataupun pengalaman ini misalnya dengan kayu putih, ya. Ada yang memang kasuistik itu cocok, ada juga yang tidak ya. Lalu ada yang pakai kelor ya, kelor tahu ya? Nah, itu ada testimoni yang setiap hari minum sayur kelor bening itu alhamdulillah sembuh. Tapi kalau karena kasuistik per orang ya, dan memang bagusnya kita konsultasikan atau konfirmasi, mungkin di sekitar adik-adik di tempat tinggal kan ada paling tidak mungkin bidan atau dokter ya, bisa dikonfirmasi untuk konten yang berkaitan hal yang kita memang tidak tahu di bidangnya. Tapi kalau berkaitan hal-hal yang kita bisa cek sendiri, bisa langsung tuh. Saya kadang kalau mendapatkan info, coba dicek memang melalui medsos juga tapi sumber yang qualified, yang bisa dipercaya. Kan cara menyeleksi bagaimana konten-konten di media sosial ada caranya tuh. Kalau misalnya referensi yang sahih itu antara apakah itu dari sama-sama dari Google tapi bisa dipilah lagi atau dari Bing ya. Pilih mana yang itu dikeluarkan oleh lembaga yang bereputasi ataukah terjamin kualitasnya, ada yang sembarangan. Kalau dari sumber-sumber personal yang kadang-kadang orang mengupload sembarangan saja, itu perlu masih dikonfirmasi. Tapi kalau dari lembaga resmi dan sudah ada keterujian atau penjaminan itu, boleh kita sandarkan sebagai salah satu acuan. Nah, ini saya berikutnya nih dari Pak Indira ya. Indira, Bapak atau Ibu nih? Nah, berkaitan apakah lembaga pemerintah sudah bersikap tanggap atas pelaporan? Nah, memang kalau kita cermati ya, ada pemerintah itu, kalau teman saya nih beberapa puluh tahun mengkomen begini, kalau masalah kriminal itu sebenarnya sangat mudah ya. Tapi begitu itu tidak hanya kriminal, misalnya politik ataukah berkaitan ini, kadang-kadang masih responnya masih kurang tepat atau kurang tepat. Kalau kriminal mah cepat sekali, ya mudah itu. Misalnya kehilangan mobil atau bencana atau apa, cepat tuh. Tapi begitu ada aspek berkaitan aspek politik atau sara, kadang-kadang perlu inilah ada jeda ya, tidak cepat seperti kalau ada tanggap daruratnya. Itu Pak Indira ya. Nah, memang ini perlu upaya dan sebagusnya memang mungkin di Kemenko atau di kementerian terkait ada ad hoc yang mengawal itu ya. Mestinya memang salah satunya peran DPR nih, mengingatkan apabila ada case-case yang terlalu lambat atau direspon tidak cepat pemerintah, mesti disampaikan atau diingatkan gitu. Ada yang belum terjawab nggak, Mas Raffi? Sepertinya tadi ada yang belum terjawab, Bapak. Bagaimana mungkin cara menasihati, cara menyikapi orang-orang yang mudah makan hoax? Nah, memang ini permasalahan banyak dihadapi di
rumpun keluarga atau komunitas ya. Dan tentu memang tiap orang kepemahaman maupun perilakunya berbeda-beda. Ada sebagai contoh nih, ada bekas bimbingan saya, murid saya di S1, S2, itu dia kalau pulang kampung ya mungkin kurang diterima dengan komunitas keluarganya karena beda prinsip ini ya, apa istilahnya dalam beberapa hal. Tapi sebenarnya itu dengan dilakukan komunikasi, kuncinya sebenarnya di komunikasi. Bagaimana cara mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang kita mungkin masih berseberangan pendapat ya, dilakukan secara bertahap, kemudian gunakan dengan logika dan proses penjabaran yang istilahnya memadai. Nah, itu bisa dengan diskusi. Mungkin sekarang kalau tatap muka untuk beberapa agak kesulitan ya, atau misalnya dianggap kurang aman, boleh dengan Zoom ya. Itu ada juga kami teman-teman melakukan ya untuk beberapa hal dalam rangka mengklarifikasi yang memang kadang itu terjadi di rumpun rumah tangga. Ada misalnya yang tinggalnya di kota tertentu, yang lain di kota lain. Tapi itu sangat penting dalam kaitan menjaga interaksi keluarga. Maka difasilitasi dengan komunikasi yang online, bisa WA grup atau Zoom atau lain. Dan fokus kepada hal yang tadi dianggap belum jelas. Nah, ketika itu ada klarifikasi, maka nanti mudah-mudahan bisa saling memberikan pendapat atau komen, dan apabila masih belum selesai, bisa kita undang atau konfirmasi kepada pihak yang mengetahui tentang hal tersebut. Ini sebagai salah satu. Jadi semua hal, salah satu kuncinya menyelesaikan segala hal adalah cara mengkomunikasikan. Kadang-kadang ada orang yang cara menyampaikannya barangkali kurang bijaksana atau terkopo-kopo atau bagaimana ya. Nah, ini perlu cara, perlu proses yang mungkin tidak cukup satu kali ya. Nah, itu dikonfirmasi, mudah-mudahan secara bertahap bisa dibangun komunikasi dan hasilnya bisa efektif. Barangkali kita mencontoh kalau di dalam contoh-contoh kenabian ya, bagaimana Nabi Ibrahim dengan Ismail ya, orang tua dan anak ya, bisa berkomunikasi dengan baik, dan juga Lukman ya. Nah, itu. Tapi memang ada juga keluarga Nabi yang di keluarganya barangkali ada pasangan yang bagus, ada yang tidak gitu. Termasuk di dalam keluarganya. Ada lagi nggak Mas Rafi yang belum terjawab? Ada yang baru nih ya? Sepertinya cukup Pak. Cukup. Sudah ditanyakan dan sudah dijawab semua. Ya. Baiklah. Selanjutnya, terima kasih Bapak karena sudah mengisi materi pada acara hari ini. Operator boleh next slide. Ini ada sertifikat mewakili ucapan terima kasih kami dari panitia kepada Bapak Puji Mulyono karena materi ini disampaikan sangat bermanfaat sekali. Boleh di next lagi? Ya, semoga ilmu yang telah Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa terhitung sebagai berkah untuk kami para hadirin yang menyimak. Kemudian ini juga ada sedikit karya dari teman kami. Semoga berkenan untuk Bapak Puji. Nanti akan dikirimkan ke Profesor WA ya? Iya, melalui WA. Baik, terima kasih Terima Pak kasih. Profesor Puji. Ya, terima kasih Mas. Saya mau konfirmasi, Fatimah Zahra ini dari KPM bukan? Iya, Bapak, Fatimah Zahra dari ya, KPM. Berarti sekarang semester 7. Semester 7. Ya, selamat, mudah-mudahan semua tetap sehat ya. Saya tanya juga nih Mas Rafi, yang KKN di Cikoneng berarti memang asalnya dari sekitar situ semua? Kami asalnya banyaknya dari Kota Serang sama Kota Cilegon, Bapak. Oh, masih kawasan sekitar ya? Mungkin ada yang beda kabupaten, beda kecamatan sih. Ya. Keponakan saya tuh kakaknya di sana di Pati. Memang asalnya dari sana. Departemen ini agronomi budidaya. Iya, Pak. Ya, oke. Barangkali cukup ya. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Ya, saya terima, nanti boleh
filenya dikirim melalui WA ya. Oh ya Bapak, Ya. izinkan kami juga untuk mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Foto ya, silakan. Oke, baiklah kepada teman-teman semua, dimohon untuk membuka kameranya karena akan ada sesi foto bersama. Oke, akan saya pimpin ya. Di sini ada dua slide peserta. Mungkin akan saya hitung sendiri. Ya. Oke, sudah pada dibuka ya semuanya kameranya. Sip, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi slide yang kedua, mohon ditahan teman-teman semua. 3, 2, 1. Sip. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Profesor Puji. Kita sudah berada di penghujung acara. Ya, nggak kerasa nih udah di penghujung acara. Baiklah, untuk menyempurnakan acara di hari ini, marilah kita dengarkan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Hasan Albana. Kepada Saudara Bana, silakan. Apakah Bana Oh, sebentar, kata Bana dia terlempar. Sudah, kalau begitu izinkan saya untuk memandu doa pada penghujung acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bagi jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah acara yang telah kami laksanakan pada pagi hari ini. Jadikanlah ilmu-ilmu yang kami miliki menjadi ilmu yang bermanfaat bagi negara, bagi keluarga, bagi agama, dan juga bagi lingkungan sekitar kami. Baiklah. Pembacaan doa tadi juga mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, namun akan ada pengumuman bagi masyarakat Desa Cikoneng yang sudah mengisi survei kami sebelumnya, akan dipilih 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah yang sudah kami persiapkan. Berikut adalah nama-namanya. Kepada nama yang tertera, silakan untuk menghubungi panitia setelah acara berakhir. Dan juga menutup jumpa kita, saya ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Oh ya, maaf, ada satu pengumuman lagi. Kami sebagai panitia tadi menyiapkan hadiah juga buat penanya terbaik. Ini akan diumumkan penanya terbaik. Jadi penanya terbaik kita adalah siapa nih? Jeng. Selamat kepada Saudari Indira. Anda telah terpilih menjadi penanya terbaik. Setelah ini mungkin bisa menghubungi panitia untuk dibagikan hadiahnya. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.